banyak orang terjebak juga di sini, berlindung di balik takdir. Sudah takdirnya Pak, mbok sampean itu sekali-sekali lah sholat duha, sholat tahajud, nunggu hidayah Pak. Berlindung di balik takdir. Berlindung di balik takdir itu kan bahasa kasarnya mengkambing hitamkan Allah. Ada juga yang kedua, berhati-hatilah dalam beramal agar amalan itu bukan untuk dipertontonkan atau diperdengarkan pada orang lain. Malam ini kita coba mengunjungi beliau. Sudah lama saya ingin ngangkat beliau, cuma baru malam ini sempat. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibadah itu dari syariat menuju hakikat. Berarti tugas kita di dunia itu yang pertama belajar tentang syariat, kemudian menjalani syariat, kemudian belajar tentang hakikat dan memahami hakikat, kemudian menjalankan hakikat lewat thariqah tadi. Jadi dari syariat menuju hakikat. Jangan khawatir kalau ada yang ngomong sufi ndak sholat, sufi ndak puasa, itu hoax kalau hari ini. Ya, itu hoax. Oke, itu saya potong beberapa kalimat yang bagus. Perbuatan yang baik mestilah dilakukan dengan cara yang benar. Kalimat ini bisa dipakai karena sekarang banyak orang yang melakukan perbuatan baik dengan cara yang tidak baik. Mengingatkan tapi menyakiti, nah itu melakukan perbuatan baik. Mengingatkan kan baik, tapi dengan cara yang tidak baik. Ngasih sedekah tapi pakai caci maki, nah itu juga perbuatan baik. Ngasih sedekah, jalannya bukan caci maki. Ngasih tahu tapi bentak-bentak, nah, itu banyak. Kita sering melakukan perbuatan baik tapi jalannya tidak baik. Ada juga yang kedua, berhati-hatilah dalam beramal agar amalan itu bukan untuk dipertontonkan atau diperdengarkan pada orang lain. Semua dilakukan karena Allah, hanya nyari ridhonya. Banyak sekarang orang yang pamer. Dan alhamdulillah media massa hari ini, medsos hari ini tuh mendukung kita untuk pamer. Ya kan? Ngapain dikit aja diposting, difoto. Baru nraktir temen nih, difoto jazz. Terus semua ngasih jempol. Ya enggak tahu sih, mungkin mamerkan itu ya motifnya juga mungkin bukan pamer, tapi ya wujudnya pamer itu. Untuk dipertontonkan atau diperdengarkan. Diperdengarkan itu ya kadang sok-sok kita kan cerita, kok kemarin nggak masuk. Wah, mohon maaf ya Pak, saya itu banyak acara Pak. Hari kemarin itu saya diundang ke sana. Kemarin ya, itu memperdengarkan. Mempertontonkan atau memperdengarkan bahwa kamu orang baik, bahwa kamu orang hebat, bahwa kamu melakukan hal-hal yang terpuji dan seterusnya. Hati-hati katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nilai amalmu bisa rusak. Jadi hati-hatilah. Ya memang kita wajib melakukan kebaikan, cuma jangan sampai sudah capek-capek berbuat baik tidak ada nilainya, karena ujungnya hanya pamer. Ujungnya hanya ingin dilihat atau didengarkan orang lain. Tuh, hati-hati. Tidak akan ketemu hakikat. Syariatnya benar nolong orang, tapi ya karena dipamer-pamerkan, mungkin hasilnya ya cuma dipuji orang. Hakikat amalnya hilang. Jadi berbuat baik itu dari syariat menuju hakikat, kemudian pakai thariqat yang baik, dan motifnya harus ikhlas. Ikhlas itu hendak mempertimbangkan efeknya. Apakah dipuji orang, apakah dicaci orang. Kalau memang baik, dijalani aja. Nah itu
rumusnya yang pertama untuk ibadah. Rumus kedua, untuk amalan kita bernilai, kita harus mau namanya tafakkur. Kenapa? Yo, kita itu manusia, sok-sok keliru, sok-sok salah, kadang-kadang tidak pas. Biar pas apa? Yo sering-sering kita renungi perbuatan kita sendiri. Tadi aku ngaji ngapain ya? Niatnya apa, yang dilakukan apa? Di kampus tadi ngapain aja ya seharian? Padahal aku punya tugas apa? Atau cuma ngobrol aja di kampus berjam-jam. Kemudian itu namanya tafakkur. Kalau malam sempatkan untuk tafakkur, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang tidak pernah tafakkur itu tidak akan naik level. Kamu diceramai tiap hari, itu tidak ada gunanya kalau isinya ceramah tidak nyambung sama hidupmu sehari-hari. Untuk bisa nyambung apa? Tafakkur. Tafakkur itu kayak sistem itu mencocokkan kompatibilitasnya biar nyambung. Untuk hidupmu, misalnya tadi nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan amal untuk pamer. Itu kan kamu nyocokkan sama hidupmu. Kira-kira selama ini aku pernah pamer enggak ya? Pamer di mana ya? Motifnya memang pamer atau sebenarnya itu bukan pamer? Itu cuma tahadus bin nikmah. Wah, misalnya kamu kan sering begitu, menceritakan kenikmatan, atau itu cuma alibi aja, janjinya ya pamer. Atau loh, itu namanya tafakkur. Kamu mikir dirimu sendiri, peduli amat orang komentar apa, tapi sebenarnya itu tafakkur namanya. Dan orang berilmu yang suka tafakkur ini kan nilainya di banyak hadis disebut lebih tinggi daripada ibadah. Di situ kalau di Syekh Abdul Qadir Jailani ada 3 jenis tafakkur. Yang pertama apa? Merenungi sesuatu dan mencari sebabnya, mencari bagian-bagiannya sampai kemudian ketemu Allah. Aku bisa begini itu karena siapa ya? Ada peristiwa itu ditelusuri asal usulnya. Ya sih, semuanya memang skenarionya Allah. Tafakkur yang semacam ini kayak ibadah 1 tahun, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, merenungi perbuatannya, terus mencari akarnya. Dayaku dari mana, apa saja yang aku lakukan, cocok apa enggak sama kehendaknya Allah, dan seterusnya. Nah, merenung semacam ini nilainya lebih dari 70 tahun ibadah. Padahal umur kita berapa tahun? Paling 70 tahun pas, itu kayak seumur hidup ibadah terus. Yang ketiga, merenungi hikmah kebijaksanaan ilahi dalam segala hal, bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah, di situ ada ilmu, ada pelajaran, ada kebaikan. Jadi renungi segala peristiwa dan temukan hikmahnya. Ini bernilai lebih dari 1000 tahun ibadah. Cuma ya jangan dihitung besarannya ya, karena kamu itu sering pakai kalkulator. Iya, wah sudah 70 tahun ibadah toh Pak. Santai Pak, berarti aku bisa ngapain aja sekarang, kan aku sudah tafakur, kan mesti gitu. Itu sebenarnya itu simbolik, isyarat dari Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa itu loh besarnya pahala orang tafakur. Ada yang biasa, ada yang super, ada yang istimewa kayak martabak itu. Jadi ada yang level biasa pahalanya 70, ada yang pahalanya 1 tahun, ada yang pahalanya 100 dan 1000, malahan itu 1000 tahun loh. Itu tafakkur, maksudnya keutamaannya. Jangan dihitung matematikanya. Itu nanti jangan-jangan kamu korupsi, Pak. Saya korupsi 1 juta. Yang 1 juta ini tak sodakohkan 100.000, kan nanti dapat pahala 70.000 lipat. 70.000 kali 100.000, hasilnya kan lumayan 70 juta. Dosanya sama
pahalanya kan nanti menang pahalanya Pak, berarti impas kita Pak kan. Ya, itu namanya matematika. Itu yang bikin kadang-kadang para koruptor itu habis korupsi terus umroh, ya kan. Sebelum korupsi umroh, setelah korupsi umroh. Kenapa? Karena perbuatan di antara dua umroh ini diampuni 100%. Nah, ya itu kamu sedang main matematika sama Gusti Allah. Emang Gusti Allah deso, nggak ngerti kalau buat abusi. Jadi itu tafakur dasarnya. Jadi ibadah, ya kamu jangan, Pak saya sudah bisa sholat kok Pak. Enggak, harus tafakur lagi, sholatku sudah bener apa enggak. Kualitas sholatku zaman aliyah sama sekarang kira-kira semakin naik apa semakin drastis turunnya. Nah itu kan tafakur yang bisa. Ya dulu saya sholat itu lama loh, sekarang kok bisa cepet ya. Oh itu tafakur yang bisa. Kamu mikir, ini gara-gara aku semakin pinter apa gara-gara cepet itu waktuku mepet, sibuk terus, apa gara-gara itu tafakur. Kadang-kadang kan memang semakin pinter orang sholatnya semakin cepat. Ilmunya banyak masalahnya. Dia ngerti sela-selanya mana yang cuma sunnah, mana yang mubah, mana yang wajib. Karena sholat itu kalau diambil wajib-wajibnya saja, paling takbiratul ihram, fatihah, ruku, bahkan bacaannya aja kan sunnah. Yang penting ruku, terus sujud, cepat. Jadi nggak sampai 2 menit 4 rakaat selesai. Wong apalagi diambil wajib. Apalagi Fatihahmu kan sering agak di-skip gitu kan. Tambah cepet ini. Ya kayak kamu nyetel video itu di fast forward, ada yang level 2, level 3 tambah cepet gitu. Untuk memperbaiki yang gini-gini ini kita butuh tafakur. Orang yang tidak mau menafakuri dirinya, kualitas hidupnya tidak akan naik. Yang ketiga, fokusnya ibadah apa? Cinta ilahiyah. Cuma sebanyak apapun ibadah, kalau nggak sampai di terminal yang namanya cinta ilahi, itu biasanya cuma dapat capeknya. Untuk cinta ilahi apa? Rumusnya katanya, yo pelan-pelan katanya si Abdul Qadir Jailani. Yo ndak ujuk-ujuk kamu terus jadi wali terus dapat karomah gitu, ndak iso. Jadi pelan-pelan. Yang pertama apa? Diperangi dulu nafsu hewaninya. Nafsu hewaninya itu biasanya nafsu yang sebabnya kita sendiri, hasrat, keinginan dan seterusnya. Rakus, tidur berlebihan, malas, itu musuh paling besar dalam dirimu. Kalahkan ini dulu. Kalau mengalahkan dirimu sendiri aja tidak bisa, jangan harap dapat cinta ilahiyah. Kalau ini sudah menang kamu dari dirimu sendiri, rakus, malas, sudah menang, jadi sudah hilang kualitas. Baru kalahkan sifat sabu'iyah. Sabu'iyah itu sifat kebuasan. Biasanya keluar. Kalau itu tadi kan ke dalam. Marah, mencaci maki orang, bikin susah orang lain, ambisi menjatuhkan orang lain. Itu sifat hewan buas. Kalahkan juga yang ini. Cuma ini nggak akan bisa dikalahkan kalau sebelum diri kita sendiri kalah. Kita taklukkan, kita kuasai. Jadi rakus, tidur, males, taklukkan itu. Setelah itu taklukkan yang hubungannya sama di luar dirimu. Dan yang ketiga, bersihkan dari semua sifat jahat, angkuh, sombong, iri, dendam, tamak. Buang itu semua. Baru setelah itu kita bisa bersih. Bahasanya kita bisa sadar. Sebelum itu semua kalah, kita tidak akan sadar bahwa kita itu keliru, kita itu salah, kita itu juga berdosa. Cuma sadar saja masih belum cukup. Kita harus naik kelas, kan gitu.
Kalau dalam sufi ada taholli, bersihkan dirimu, terus tahalli, isilah dengan yang bagus-bagus, akan mengalami yang ketiga tajalli, menemukan hakikat tadi. Jadi bersihkan semua karakter jelek, isi dengan yang bagus-bagus, kita akan dapat cinta ilahi. Kalau dibersihkan saja, nggak diisi yang bagus-bagus, ya levelnya masih belum. Jadi masih hanya bersih dari dosa. Oke, jadi setelah itu, setelah bersih baru naik tangga menuju hakikat tadi. Dari situ akan dapat namanya cinta ilahiyah. Cinta ilahiyah itu kita jatuh cinta pada Allah dan Allah juga jatuh cinta pada kita. Saling mencintai. Hari ini masih belum, hanya Allah saja yang jatuh cinta pada kita. Kita belum mencintai Allah. Berpuluh-puluh tahun kita jual mahal sama Allah, padahal apa-apa yang ngasih Allah. Itu kan kayak kamu pacaran, sudah ditraktir tiap hari, diantar jemput tiap hari, masih aja jual mahal. Itu kurangnya apa Allah sama kita. Kita belum masih cinta sama dia, belum. Padahal kita tiap hari minta, berdoa itu kan minta sama Allah. Tapi disuruh membersihkan diri nggak mau. Alamatnya kita memang belum jatuh cinta sama Allah. Jadi kasihan Allah, bertepuk sebelah tangan cintanya. Karena kamu cuekin dia. Untung Allah itu cintanya sejati sama kita. Jadi ndak mutung, ndak patah hati, terus kamu ditinggal. Ndak. Kamu ditunggu sampai kamu jatuh cinta padanya. Terus setelah itu rumusnya apa? Untuk ibadah wujudkan tasawuf, untuk menggarap batinnya. Ini juga ada di Sirul Asror. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu kan dari 4 huruf, ta, sod, wawu, sama fa. Taknya itu taubat, perbaikan diri di level apapun, awalnya harus taubat. Taubat itu menyesali kesalahan yang lama, kemudian membangun diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu taubat, harus taubat dulu. Kalau merasa benar terus, orang yang selalu merasa benar itu biasanya berat kalau disuruh taubat. Dia merasa sudah full, wis apik, wis bener, ndak mungkin salah aku. Berarti wong sudah merasa paling benar, ya ndak mungkin taubat sudah. Maka katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, levelnya pertama, mau melakukan apapun yang baik, syaratnya harus taubat. Bersihkan diri dulu. Karena ibaratnya kayak air, kalau campur sama kotor, hasilnya mesti kotor. Entah airnya dulu apa kotorannya dulu. Seperti apapun situasinya, maka harus bersih. Air kotor diisi apapun, ya statusnya tetap kotor. Dia harus dibersihkan dulu. Maka taubat yang pertama-tama. Setelah itu sofa. Sofa itu kesucian, ketentraman, kebahagiaan. Syaratnya untuk sofa, syaratnya untuk suci adalah, untuk tenang adalah, untuk tentram adalah bebas dari keterikatan dunia. Yang bikin kamu hari ini cemas, sumpek, galau, ndak konsentrasi, ndak bisa jatuh cinta sama Allah, hidupmu ndak jelas ke utara ke selatan, pasti urusan dunia. Begitu dunia kamu letakkan di ranking bawah, hidupmu mungkin lebih santai, lebih tentram, lebih tenang. Cuma kenapa kok kamu gampang galau, gampang cemas hari ini? Kemungkinan besar dunia levelnya atas dalam hidupmu. Jadi yang kedua, sofa. Yang ketiga, kalau sudah taubat dan suci, sudah nggak terikat lagi oleh dunia, masuklah ke huruf wawu, walayah, kewalian. Walayah itu berarti orang yang 100% hidupnya
berhubungan dengan Allah, mencintai dan dicintai Allah. Di antara cirinya, kayak istilah dalam Al-Quran itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Siapapun yang ngaku wali kok masih sering takut, takut miskin, takut kalah, takut jatuh, takut macam-macam, berarti dia bukan wali. Wali itu tidak takut apapun. Wong cuma dunia aja kok. Kalah tidak masalah, menang juga tidak kaget. Dia tidak takut apapun. Sukses alhamdulillah, tidak sukses biasa. Nah, itu berarti stabil. Itu wali, walaya. Apalagi sedih, tidak ada yang bikin dia sedih. Segalanya sudah skenario dari Allah. Itu berarti orang semacam ini sudah memasuki walaya. Kalau sudah tobat, sofa, walaya, terakhir dia masuk ke fana. Fana itu, kalau tadi kan dunia nggak dianggap penting, ketika masuk fana, bahkan dirinya sendiri juga nggak penting. Yang penting hanya Allah. Kalau ngomong itu representasi dari keinginan Allah. Kalau melakukan sesuatu itu bukan keinginannya, bukan keinginanku, tapi keinginan Allah. Meninggalkan sesuatu bukan mauku, tapi maunya Allah. Itu berarti orang sudah fana. Egonya sudah dibakar habis. Hanya Allah yang jadi fokusnya. Jadi siapapun yang cita-citanya jadi sufi, paling tidak ikuti huruf-huruf tasawuf. Ta, sod, wawu, dan fa. Taubat, sofa, suci, kemudian walayah, wilayah, masuklah dalam perlindungan Allah, wilayah, dan fana. Nah, itu ibadah harus membawa ke sini. Ibadah itu diawali dari taubat, dalam pelaksanaannya harus tenang, tentram, sofa, suci, tanpa motif apapun, lillahi ta'ala, nggak ada dunia yang ikut. Kemudian yang ketiga, wilayah, pasrah 100% pada Allah, baru mencapai fana. Itu batinnya ibadah, harus ada ini. Jadi setelah tadi menuju cinta ilahi, selanjutnya mewujudkan tasawuf. Orang yang berilmu, bukan ilmu agama ya, ilmu lahir, itu biasanya godaannya adalah alam materi, dunia. Orang yang ilmunya level syariat, itu godaannya keduniaan biasanya. Istrinya nambah, atau kekayaannya double, atau ngaji pakai tarif, atau macam-macam. Ini godaannya orang berilmu yang ilmunya masih syariah. Syariah ilmu ya, bukan syariah fakultas. Jadi syariat ilmu lahiriah tadi itu biasanya digoda oleh materi. Kalau orang levelnya di atasnya dikit, menyebutnya ahlul hikmah, orang pinter. Godaannya adalah alam malakut. Alam malakut ini alam rohani. Nikmatnya ilmu, nikmatnya yang gitu-gitu biasanya sering menjebak. Yang rohaninya. Kalau orang setengah jalan sufi, itu kan juga masuk orang bijaksana. Itu biasanya godaannya karomahnya. Bisa apa dikit sudah bangga, sudah sombong. Baru ngerti dikit, baru ngaji 1-2 kali ngerti apa-apa, merasa wis pointer. Nah, itu godaannya orang bijak. Jadi biasanya tergoda oleh alam malakut, dunia abstrak, dunia metafisik. Kalau ada orang lain, itu orang levelnya masih materi, ilmunya masih ilmu duniawi. Ilmuku loh ilmu akhirat, ilmuku ilmu metafisik, filsafat kelas tinggi, dan seterusnya. Itu godaannya orang pinter.
Godaannya ahli hakikat itu sifat-sifat ilahiyah, membanggakan dirinya sendiri. Aku kok bisa kayak gini ya. Berarti ini rasanya ekstase itu. Orang lain belum ngalami, aku sudah ngalami. Itu godaannya sudah. Terjatuh dalam kesombongan, kebanggaan diri. Sama jatuhnya juga pada egonya. Jadi yang satu digoda oleh materi, yang satu digoda oleh metafisik, alam malakut, dan yang satu digoda oleh sifat-sifat ketuhanan, sifat ilahi. Jadi orang baik terus kagum, kok bisa ya aku sedermawan ini. Itu penyakit sudah. Nggak nyangka loh aku bisa sholat malam rutin sekarang. Wah, kok bisa ya aku ikhlas gini, semua hartaku tak kasih, ada temenku tak kasih. Loh, itu penyakit. Itu godaannya para salik. Siapa saja yang merasa puas pada salah satunya, saat itu juga dia mandek. Mandek itu apa? Ya berhenti di situ dia. Yang syariah, orang berilmu berhenti di materi. Para pejalan kaki, para filosof ahli hikmah berhenti di alam malakut. Dan ahli hakikat yang sudah puncak berhenti di alam sifat-sifatnya ilahi. Semuanya belum nyampe, berhenti di sana, tidak bisa meneruskan langkah. Maka hati-hati dengan jebakan-jebakan ini. Kalau kita sedang di tengah jalan sekarang, hati-hati. Saya tidak tahu kita ada di level mana. Jangan-jangan level yang paling bawah juga belum. Godaannya lebih dahsyat lagi. Berilmu aja belum, itu sudah godaan macam-macam. Semuanya hampir jadi godaannya. Ya kan? Jadi hati-hati para pejalan, itu godaanmu. Kalau kamu tergoda, berarti kamu mandek, tidak mendekat lagi sama Allah. Berhenti di situ. Baru melakukan suluk sebentar terus merasa, wah, Allah itu selalu nolong aku. Ada apa-apa dikit, selamat aku. Ada polisi mau razia itu loh, selamat, tak bacain sholawat aja, polisinya nggak lihat aku. Ya kan? Sering kan kayak gitu kamu. Itu godaan, itu jebakan. Biasanya orang yang sudah merasa, wah Allah itu berarti masih sayang padaku, jadi aku selamat terus, berarti dia mandek. Bandingkan dengan orang belum. Saya ragu-ragu ini, Allah sayang bener apa enggak ya padaku. Jangan-jangan aku selamat dari polisi ini ujian. Wong aku itu jelas-jelas salah loh. Nah, jadi ini godaan yang besar biasanya. Banyak orang terjebak juga di sini, berlindung di balik takdir. Sudah takdirnya Pak. Mbok sampean itu sekali-sekalilah sholat duha, sholat tahajud, nunggu hidayah Pak. Kalau Allah belum ngasih hidayah ya belum. Itu namanya berlindung di balik takdir. Wah ya memang waktunya Pak. Kok sampean nggak lulus-lulus Mas? Sudah semester 14. Ayo berarti takdirnya Pak. Nah itu berlindung di balik takdir. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak boleh berlindung di balik takdir. Berlindung di balik takdir itu kan bahasa kasarnya mengkambing hitamkan Allah. Seolah-olah Allah pingin kamu nggak lulus-lulus. Seolah-olah Allah pingin kamu males sholat. Seolah-olah Allah pingin kamu kacau hidupmu. Itu namanya berlindung di balik takdir. Sama-sama dapat takdir jelek, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba lihat bedanya antara iblis sama Adam. Dua-duanya dapat takdir jelek. Yang satu dijadikan musuhnya manusia sampai hari kiamat, yang satu diturunkan derajatnya dari surga ke bumi. Kalau iblis, itu ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu ditanya, kenapa sih kok nggak mau sujud pada Adam yang bikin Allah murka? Katanya iblis, itu kan takdirnya Allah. Kalau
kalau saya sujud juga nanti Adam nggak jadi turun ke muka bumi. Ceritanya beda nanti. Itu kan cuma drama misalnya. Nggak, jawaban ini nggak bikin Allah nggak berkenan. Beda sama Adam. Adam itu mungkin ya ngerti sudah skenario-nya, dia wong jadi makhluk jailun fil ardi khalifah, berarti besok mau ke bumi. Tapi kan pakai skenario makan buah kulti segala, bahwa Adam salah sehingga diturunkan derajatnya. Tiap hari yang dilakukan Adam kan terus nangis dan tobat, sampai kabarnya sekian tahun baru diampuni oleh Allah. Itu kan doanya yang terkenal itu kan, Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi ya Allah, aku menzolimi diriku sendiri. Jadi meskipun itu kan ya takdirnya Allah, tapi gara-gara aku tidak menuruti perintahmu, itu kan menzolimi diriku sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak engkau ampuni, tidak engkau rahmati, ya pasti aku rugi. Jadi kalau sama Adam, Allah jadinya sayang. Tapi kalau sama iblis, sama-sama skenario-nya Allah, Allah jadi murka. Iblis pakai alasan takdir. Maka jangan pakai alasan takdir. Jangan mengkambing hitamkan Allah. Wong padune kamu sendiri yang males. Padune kamu sendiri yang pengen seneng-seneng, tidak mau susah. Tapi terus alasannya takdir. Oke, ini juga jebakan bagi ahli ibadah. Terus baru masuk ibadahnya sekarang. Sudah panjang ya. Lah namanya sak kitab. Yang pertama syahadat. Syahadat itu ya kesaksian, diucapkan lewat mulut, diyakini lewat hati, dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh hanya mulut saja. Oh, saya sudah syahadat loh Pak. Tidak, bukan itu. Kalau ada orang diskusi, wah kamu sudah kafir, sekarang harus syahadat lagi. Itu syahadat mulut itu namanya. Kafirnya juga mungkin hanya kafir di mulut, tidak hakiki. Syahadat yang hakiki itu apa? Kalau di Sirul Asror ada 12 kualitas diri yang harus dimasukkan dalam hidup kita paling tidak. Ada la ilaha illallah, ada Allah, ada Hu. Ini yang sering ditanyakan orang. Saya banyak ditanya tentang Hu ini. La ilaha illallah itu level awal. Hidup kita itu kan variabelnya banyak. Level takholli itu la ilaha illallah. Buang semua, sisakan Allah saja. Kalau kita sudah sukses dengan membuang segala yang bukan Allah, baru masukkan Allah. Makanya wiridnya Allah, Allah, Allah. Kalau level Allah kita semakin naik, kesadaran kita semakin tinggi. Kalau masih Allah itu kan seolah-olah ada makhluk di dunia ini, terus ada Allah di sana yang namanya tiap hari kita sebut. Tapi begitu kita sadar bahwa ya semua yang ada di alam semesta ini manifestasi tajalli dari keberadaan Allah, akhirnya tinggal Hu. Hu itu dia. Bahasa Arab dari huwa. Di mana-mana ada dia. Maka wiridnya tinggal Hu. Itu juga masih berjarak, nanti pada puncaknya sudah tidak ada kalimat lagi. Jadi ada Allah, awalnya la ilaha illallah, terus Allah, terus huwa, dia. Terus kualitas-kualitas yang lain yang harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama al-haqqu. Kita harus, Allah itu maha kebenaran, dan kita harus menghidupkan kebenaran dalam hidup kita. Orang yang hidupnya memilih jalur bukan jalur kebenaran, berarti dia keluar dari syahadat, keluar dari kesaksiannya bahwa satu-satunya yang layak disembah hanya Allah. Yang kedua hayyun, maha hidup. Hiduplah sebagai manusia dengan segala tanggung jawab tugasmu sebagai abdun dan khalifah. Qayyum, maha tegak, maha berdiri. Qahar, maha menaklukkan. Fattah,
Fattah itu pembuka, Wahhab maha memberi. Ini dalam hidup kita sehari-hari, dasarilah dengan ini. Yakinlah bahwa apapun yang kita peroleh di dunia diberikan oleh Allah. Apapun masalah kita, Allah yang ngasih solusi, ya Fattah. Apapun yang kita alami dan kita lakukan dalam hidup kita, itu Allah lah yang menentukan. Namanya Qahhar. Dan apapun yang terjadi, Allah yang mewujudkan, Qayyum. Ini prinsip-prinsip yang kita jalani setiap hari. Kalau kita yakin ada orang lain yang bantu kita mewujudkan keinginan kita, bukan Allah, berarti menyalahi syahadat dan seterusnya. Dan yang tiga yang terakhir itu Wahid, Ahad, Somad. Wahid itu yang nomor satu, Ahad itu yang satu-satunya, tunggal. Kalau Wahid dalam hidup kita, Allah harus nomor satu. Urusan apapun tidak boleh mengalahkan urusannya Allah. Itu berarti Wahid. Kalau Wahid nanti ada Isnain, ada Salasa. Nah, Allah harus selalu number Wahid, selalu nomor satu. Ngaji apa jalan-jalan? Kira-kira yang lebih disukai Allah yang mana? Oh, lebih disukai ngaji, aku milih ngaji. Itu berarti Wahid. Allah kita nomor satukan. Cari pacar dulu apa kuliah? Yang diridhoi Allah, yang sunnah itu nyari istri, Pak. Jadi saya nyari pacar dulu. Allah lebih suka kita punya anak banyak misalnya. Pokoknya cari prinsip yang menomorsatukan Allah dalam hidup. Yang kedua Ahad. Kalau Ahad itu ya Allah lah satu-satunya. Selama ini kita mendefinisikan tauhid itu Allah yang Ahad, ya, yang Maha Esa, yang tunggal. Cuma dalam prakteknya yang membuktikan bahwa kita yakin Allah Ahad itu Allah yang Wahid. Ketika Allah kita nomor satukan dalam hidup kita. Buktinya apa bahwa Allah itu Wahid? Allahus Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Buktinya Allah Ahad itu Allah Wahid. Buktinya Allah Wahid, Allah Somad. Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Jadi satu-satunya tempat kita bersandar itu Allah. Itu baru kita syahadat beneran. Kita tidak menggantungkan diri pada ijazah, pada IP, pada gelar, pada uang, pada jabatan, pada pekerjaan. Allah saja tempat kita bersandar. Itu berarti Allahus Somad. Ini kualitas syahadat nomor satu. Mengucapkan syahadatnya gampang, cuma implikasi dan konsekuensinya panjang. Kalau sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah saja gampang. Tapi dari situ kan konsekuensinya panjang. Jadi diucapkan lewat mulut, tapi juga diinternalisasi dalam hati, diwujudkan nanti dalam perbuatan.